yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Hamid bin Abdul Rahman Tos diharapkan untuk merapat ke Bapak. Baik, alhamdulillah guru kita nanti telah hadir di hadapan kita. Marilah sama-sama kita dengarkan audio agama yang disampaikan oleh Habib Muhammad Hamid bin Abdul Rahman Tos. Kita dengarkan dengan sebaik-baiknya kepada Habibuna Muhammad Hamid bin Abdul Rahman Tos. Kami persilakan sallu ala Muhammad. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فاتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Husain bin Saleh Ba'agil yang menjadi wasilah datangnya saya ke tempat ini. Begitu pula adalah Habib Husain Maulid Tawilah. Tidak lupa kepada guru kita sahibul majlis Fadilatul Muhtaramul Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin. Juga hadir di sini ada Ustaz Abdul Hakim dan semuanya. Para asatid, para guru-guru tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah jaga zahir batinnya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, saya teringat dengan sebuah cerita yang dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau meriwayatkan bahwasanya dahulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Utbi. Al-Imam Al-Utbi ini, saudara, suatu saat sedang duduk di dekat makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika beliau duduk dekat makamnya Nabi, tiba-tiba datang A'rabi, seorang Arab Badui, saudara. Ini Arab Badui dengan polosnya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia ngomong dengan makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belak-belakan. Ini Arab Badui depan makam Nabi mengatakan, Ya Rasulullah. Oh
saya biasanya orang sini doyan salawat kan di Joglo, masuk ke Joglo ya. Ulu Jami biasanya orang di Ulu Jami doyan salawat, kan disebutin nama Nabi adem-adem baik. Saya tahu belum makan, saya juga belum makan sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Allah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima wa ha ana ji'tuka bidanbi mustashfi'an bika ila rabbi ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لجبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلوا على رسول الله. Itu orang Badui depan makam Nabi, saudara. Tahu-tahu dia mengatakan, ya Rasulullah, dengan kesadaran penuh kalau Nabi dengar apa yang dia sampaikan. Dia ngomong dengan kesadaran penuh, Nabi dikuburin deh. Tapi dia ngomong dengan kesadaran penuh bahwasanya Nabi dalam kuburnya dengar apa yang dia sampaikan. Oh, kita bahas itu hadis dalilnya panjang. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, aku mendengar Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kata Allah Ta'ala, andai kata mereka hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri. Setiap orang di antara kita yang berbuat dosa berarti lagi zalimin dirinya sendiri, saudara. Kita kalau ninggalin sholat, Allah udah rugi. Saya mau tanya, kalau kita ninggalin sholat, Allah rugi bakal setetes lagi dari lautan kekayaan Allah nggak bakal berkurang gara-gara maksiat kita. Tapi yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Makanya orang yang bermaksiat faqad dzalama nafsah, dia lagi zalimin dirinya sendiri. Kenapa? Li'annahu yu'arridu nafsahu ilan nar. Karena orang yang sedang bermaksiat berarti dia lagi nyodorin dirinya supaya dibakar di api neraka, saudara. Kita nyodorin badan kita, diri kita buat dibakar di api neraka. Berarti kita zalim nggak terhadap diri kita? Zalim nggak terhadap diri kita? Apapun maksiat yang kita lakukan, Allah nggak rugi, kita maksiat berarti nyakitin diri sendiri, ngerugiin diri sendiri, ngezalimin diri kita sendiri. Karena berarti kita lagi nyodorin diri kita buat dibakar di neraka, saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata orang Badui tadi, ya Rasulullah, aku mendengar Allah mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum, andai kata mereka hamba-hambaku yang menzalimi dirinya dengan dosa, ja'uka, mereka mendatangi wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfirullah, kemudian hamba-hamba yang pendosa itu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasulullah pun memohonkan ampun untuk mereka. Apa yang terjadi kalau pendosa-pendosa sudah datang ke Nabi, memohon ampun kepada Allah di hadapan Nabi dan dimohonkan ampun oleh Rasulullah untuk mereka, saudara, lawajadullaha tawwaban rahima, niscaya pendosa itu akan mendapati Allah Maha memberikan taubat dan Maha memberikan kasih sayang. Alhamdulillah. Itu orang Badui bilang, ya Rasulullah, di ayat bunyinya begini tadi, ya Rasulullah, wahai dan inilah aku ya Rasulullah, jituka mustaghfiran li dzambi, aku datang di hadapan makammu untuk memohon ampun atas dosa-dosaku kepada Allah, mustashfi'an bika ila rabbi, dan sekaligus memohon supaya engkau menjadi wasilah kami, penghubung kami kepada Allah. Setelah ngomong begitu, itu orang Badui mengucapkan 2 bait syair. Ini 2 bait syair jadi 2 bait syair yang legendaris. Sampai hari ini 2 bait syair ini, saudara, dipampang di tiang masjid, di tiang daripada kuburan Nabi SAW. Jadi kalau kita ziarah Nabi, mudah-mudahan semua yang di sini yang mengambil bisa ziarah Nabi, insyaallah. Amin ya rabbal. Atau bisa lihat dari fotonya saat ini, kalau kita mau ziarah Nabi ada namanya syumbah, tempat kita mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Di antara syumbah itu ada 2 tiang. Nah, di tiang itu dituliskan 2 bait syair yang diucapkan oleh orang Badui tadi di dalam cerita ini, saudara. Sampai sekarang diabadikan, masih ada. Apa isi bait syairnya? Ya khaira man dufinat fi turbi a'dumuhu fataba min tibihin al-ga'u wal akamu.
Wahai Rasulullah, nggak ada yang salawat lagi. Wahai Rasulullah, ya khaira man dufinat fitur bi abumuhu. Wahai sebaik-baiknya orang yang dikubur tulang belulangnya di dalam tanah. Fataba min tibihin al-ga' wal akamu. Maka tanah pun menjadi mulia karena di dalamnya ada dirimu ya Rasulullah. Menjadi mulia. Ulama, saudara, jumhur ulama mengatakan kota Mekah kota paling mulia, kedua kota Madinah. Tapi saudara, meski demikian itu kotanya secara keseluruhan. Tapi kalau secara spesifik sepotong tanah, maka nggak ada sebidang tanah yang lebih mulia di atas muka bumi daripada sebidang tanah yang di dalamnya ada tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah secara keseluruhan lebih mulia dari Madinah, tapi khusus tempat makamnya Nabi itu lebih mulia dari Mekah, saudara. Bahkan lebih mulia dari Ka'bah. Dalamnya ada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ibadah kata orang Badui tadi, ya khairan man dufinat fitur bi abumuhu fataba min tibihi al-ga' akam. Wahai sebaik-baiknya orang yang dikubur tulang belulangnya di dalam tanah, maka tulang belulang tanah pun menjadi baik, menjadi indah karena dalamnya ada tubuh Rasulullah. Nafsi fidaun li qabrin anta sakinuhu. Jiwaku adalah tebusan untuk kubur yang kau ada di dalamnya ya Rasulullah. Fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Di dalam kuburan itu ada kedermawanan, ada kasih sayang, ada ketenangan. Semuanya itu karena di dalamnya ada jasad mulia baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Udhkur salat ala Nabi. Saudara, dari cerita ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ini cerita kalau kata anak sekarang bukan kaleng-kaleng, saudara. Kadang-kadang ada yang ngomong, wah, Habib dongeng dari mana nih? Main didongeng-dongengin aja, saudara. Oh, mohon maaf, kitanya belum selesai, akan kepotong. Kalau belum makan jam segini, apalah lupa, saudara. Ceritanya ada kepotong. Begitu selesai itu orang Badui selesai ziarah, apa yang terjadi? Orang Badui ini jalan. Begitu orang Badui jalan, Syekh Al-Utbi yang tadi mendengarkan orang Badui ziarah tadi itu, Al-Utbi ketiduran. Begitu ketiduran, apa yang terjadi? Di dalam tidurnya dia mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah bilang di dalam mimpi kepada Utbi, wahai Utbi, ilhaqil a'rabi wa basyirhu bi anna Allah ghafara lah. Susul buru-buru orang Badui yang tadi ziarah. Susul buru-buru dia, kasih kabar bahwasanya berkat ziarahnya tadi, berkat apa yang dia ucapkan, dosa-dosanya dia udah diampuni nama Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, dari cerita ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Satu, ini cerita bukan kaleng-kaleng. Karena di zaman sekarang sensitif, kita cerita dikit, wah dongeng tuh, wah wafat tuh, cerita ngarang-ngarang tuh, pakai logonya. Ini cerita yang nyeritain ulama-ulama besar. Cerita yang tadi saya sebutkan itu dimuat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ridwahul Manasik. Kemudian juga dimuat juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal. Dimuat juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah, sangat terkenal kitab tersebut dalam mazhab Hambali, saudara. Ini cerita juga dimuat oleh Imam Al-Bahudi dalam kitabnya Kasyaful Qinah dan dimuat di berbagai kitab-kitab lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini cerita kaleng-kaleng, ini cerita bohongan, ini cerita kagak bener, nggak mungkin dimuat dan diceritakan oleh ulama-ulama besar Ahlus Sunnah. Kira-kira jelas, saudara. Itu yang pertama yang bisa kita petik, saudara. Yang kedua yang saya mau petik dari cerita ini, saudara. Di cerita tersebut tadi, saudara, diceritakan bahwasanya orang itu mimpi Rasulullah SAW. Mimpi, apa sih artinya mimpi? Dapat kabar dari Nabi, mimpi itu diampuni dosanya. Apa sih artinya mimpi? Memang Habib demen ceritanya mimpi, saudara. Apa sih artinya mimpi? Buah tidur, mimpi bisa benar, bisa salah. Jangan sembarangan, saudara. Nabi SAW sendiri yang mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Rasulullah, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh betul-betul dia melihatku, saudara. Kalau yang lain-lain, mimpi-mimpi yang lain bisa jadi salah. Termasuk mimpi wali. Kita ngelihat wali dalam mimpi bisa jadi benar, bisa jadi setan nyerupain itu wali.
Apalagi kalau malam ini mimpi wali subuhnya kesiangan, saudara. Pret, mimpi wali subuh kesiangan, pret. Wali setan itu namanya, saudara. Nggak ada, wali dangdut mungkin, wali dangdut. Mancing-mancing saya. Nggak ada ya, saudara. Mimpi wali bisa disuruh kayak setan. Orang diantara cirinya kalau mimpi wali benar itu, setelah dia mimpi wali, keadaannya makin baik, ketakwaannya makin baik. Berarti itu benar tuh, mimpinya bisaroh tuh. Tapi kalau habis mimpi makin berangsak, makin kurang ajar, makin gak taat, makin gak sholat, berarti setan tuh, wali setan, bukan wali benar tuh. Tapi kalau mimpi Rasulullah, salam beda kalau mimpi Nabi, saudara. Kalau mimpi Nabi sendiri yang menyatakan dalam hadisnya sahih. Saya mau tanya, kalau Nabi udah ngomong percaya apa kagak? Yakin atau tidak? Iman atau tidak? Apa kata Nabi, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka faqad ra'ani haqqan, maka sungguh betul-betul dia telah melihatku. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan enggak mampu untuk menyerupai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mimpi Rasulullah, ambil kabar gembira, dia betul-betul mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan bohong. Kadang-kadang bilang pengen dihormati sama orang, bohong. Saya mimpi Nabi. Hati itu yang bohong-bohong bawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bohong bawa nama Nabi, enggak mimpi Nabi, bilang mimpi Nabi. Nabi enggak ngomong, bilangnya qala Rasulullah. Hadis palsu. Bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Itu bohong atas nama Nabi, itu namanya, saudara. Man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi, siapa yang bohong atas namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap kontrak tempat di neraka lu makan. Na'udzubillah min. Hati, jangan bohong atas nama Rasulullah. Tapi kalau memang betul-betul dia mimpi Rasulullah, basyirhu, kasih dia kabar gembira. Dia memang betul-betul pilihan Allah untuk lihat baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat rezeki dan Rasulnya Nabi Rasulullah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Saya jadi ingat sedikit ya sebelum saya lanjutkan berikutnya. Dari guru saya Syekh Al-Alam dan Murabbi Al-Habib Abdul Muhammad Baharul Rektor Ahmad University. Habibullah Ta'ala. Hifdzan taman wa matta'ana bihi bi'afiyah insyaallah. Saya pernah nanya sama beliau, Abu Ya, bagaimana caranya saya bisa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biar gampang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita nggak bicara kalau salawat udah pasti itu, jangan maksiat udah pasti. Tapi beliau masih satu cara, kata beliau apa? Ishtaq wantadhir. Dua kata bas. Ishtaq wantadhir. Kata beliau, rindukan Rasulullah, tunggu beliau akan datang. Buat kerinduanmu memuncak. Ketika kerinduanmu memuncak, maka tunggu Nabi akan datang dalam mimpimu. Bagaimana dalam mimpinya mau lihat baginda Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya bikin kerinduan memuncak. Orang kalau rindu memuncak bagaimana sih? Udah lupa sama yang lain. Saya teringat ada satu cerita, ada orang soleh. Ada orang soleh, saudara, datang ke rumah gurunya. Gurunya ini orang soleh. Dia datang ke rumah gurunya, bilang, wahai guru, saya pengen mimpi Rasulullah, nggak bisa-bisa. Bagaimana caranya? Yaudah datang ke rumah saya, kata gurunya. Dia datang ke rumah gurunya. Begitu datang ke rumah gurunya, apa yang dilakukan sama gurunya? Kamu besok, kamu nanti tidur di kamar sini. Begitu tidur di kamar situ, sebelum tidur dikasih makan. Makanannya pedas, udah gitu banyak minyaknya lagi, saudara. Pedas, banyak minyak, dikasih makan. Makan yang banyak, makan pedas minyak. Tapi ini disediain air. Makan pedas, banyak minyak, ada disediain air. Begitu makan pedas, banyak minyak, ada disediain air. Selesai makannya diambil, kamarnya dikunci. Nggak disediain air semalaman. Masuk ke kamar mandi, kali-kali ini dari keran bisa minum. Kayak anak-anak bocil-bocil lepep kalau bulan puasa minum dari keran, saudara. Kali-kali dari keran bisa minum nih. Begitu dicek kerannya nggak keluar air, di bak-bak nggak ada air. Kunci di pintu dikunci, saudara. Masya Allah. Di otaknya apa yang dipikirin? Yang dipikirin apa? Habis makan pedas, minyak, seret, belum minum. Yang dipikirin di otak apa? Yang dibikin di otak apa? Teriak-teriak manggil gurunya, guru, aus guru, seret guru. Sama gurunya nggak dari
kesiksa, kepikiran air di otaknya air. Apa yang terjadi? Sampai di ketiduran, saudara. Begitu ketiduran dalam keadaan mikirin air. Apa yang terjadi? Dalam mimpinya minum air. Kenapa bisa mimpi minum air, saudara? Karena di otaknya cuma ada itu yang disampaikan oleh ulama yang ada Allah. Istaq untawir. Rindukan dia akan datang. Buat hatimu dipenuhi dengan Rasulullah, pikiranmu dipenuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan duakan Rasulullah. Kalau begitu kau udah memuncak rindunya, dia akan datang, saudara. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dapat terjadi bisa melihat Rasulullah, bisa memandang Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang kedua. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Berarti kalau ada yang mimpi lihat Nabi berarti fakta atau tidak? Nyata atau tidak? Takbir. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi, saudara. Apa pelajarannya? Itu ayat yang dikutip oleh orang Badui. Walau annahum tadzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Itu ayat yang dikutip oleh orang Badui tadi, saudara. Para ulama menyebutkan, di antaranya Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Bushrul Fuad fi Ziyarat Khairil Ibad, saudara, bahwasanya dari ayat tersebut ulama mengambil hukum sepakat sunnah hukumnya ziarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh ayat tadi tuh dalil dianjurkannya ziarah Nabi. Lo apa hubungannya dengan ayat itu sama ziarah Nabi ya? Di ayat tersebut Allah bilang, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau hamba-hamba itu menzalimi diri mereka, ja'uka, kemudian mereka mendatangimu wahai Muhammad. Mendatangimu, datang ke siapa? Datang ke siapa? Lalu ala Nabi. Lalu ala Nabi. Mendatangi siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Allah. Saya mau tanya, di ayat ini Allah membedakan nggak Nabi Muhammad ketika masih hidup di dunia atau ketika di alam barzah? Dibedain apa enggak sama Allah? Enggak, Allah nggak bedain. Ja'uka kata Allah. Pokoknya mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Allah nggak sebut Nabi masih di alam dunia atau di alam barzah. Allah nggak sebut, saudara. Pokoknya Allah bilang datang kepada Nabi. Dan ayat ini berlaku sampai hari ini, saudara. Nggak pernah dinasakhin ayat. Artinya apa, saudara? Ini ayat berarti anjuran dari Allah untuk umat Rasulullah yang merasa dirinya berdosa untuk datang ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki mengutip dari ulama-ulama sebelumnya mengatakan ijma', konsensus ulama bahwasanya ziarah Rasulullah diperintahkan oleh syariat Islam. Alhamdulillah. Kenapa saya harus sampaikan ini, saudara? Karena kadang-kadang, mohon maaf, di medsos, di radio, kadang-kadang yang ngajinya waktu ngaji kebanyakan gaduin micin, saudara. Kadang-kadang suka salah paham. Apa dia ngomong? Oh, jangan bilang ziarah Nabi. Kalau bilangnya ziarah Nabi bid'ah. Kalau mau ke Madinah itu ziarah Masjid Nabawi katanya, saudara. Bukan ziarah Nabi katanya. Bahkan Ibnu Taimiyah sudah punya buku masalah ini dibantah oleh Imam Subki, saudara. Jangan bilang ziarah Nabi, bilangnya ziarah Masjid Nabawi. Kalau bilangnya ziarah Nabi bid'ah. Kenapa? Bawa hadis. Hadisnya apa isinya? Hadisnya benar. Hadisnya apa? La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah dilakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, saudara. Apa 3 masjid tersebut? Yang pertama kata Nabi, kita melakukan perjalanan jauh. Yang pertama ke Masjidil Haram, yang kedua ke Masjid Nabawi, yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita sampai ke 3-tiganya insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Cuman sayangnya ini hadis dipelintir.
dipelintir sama orang-orang yang anti ziarah Nabi, yang kagak demen sama ziarah Nabi. Diartikan bahwasanya Nabi nyuruhnya datang ke Masjid Nabawi, bukan ke kuburan Nabi. Kalau ke kuburan Nabi kata dia bid'ah, paling lo menyan. Saudara, ziarah Nabi itu yang merintahin langsung siapa? Jawab yang kompak, yang merintahin siapa? Yang jawabnya kompak saya doain ziarah Rasulullah. Yang merintahin siapa? Di dalam Al-Qur'an. Yang merintahin siapa? Kalau Allah merintahin berarti sunnah atau bid'ah? Sunnah atau bid'ah? Berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Kenapa lu bilang bid'ah? Jelas atau tidak? Faham? Bukan soal ziarah Nabi yang bid'ah. Emang Nabi yang gak pengen dia ziarah ke Nabi, saudara? Enggak, orang-orang yang gak ziarah Nabi itu udah sama kita itu gak ziarah Nabi. Bukan ziarah Nabi yang bid'ah. Emang Nabi gak pengen lihat muka dia. Belum rezekinya dibuat ziarah Rasulullah SAW. Kalau ziarah aulia aja katanya cuma orang-orang yang dipanggil metu wali, apalagi ziarah Nabi, saudara. Jelas apa kagak? Faham? Insya. Sekali lagi saya mau tanya, semua jawab yang kompak. Berarti ziarah Nabi bid'ah atau sunnah? Bid'ah atau sunnah? Dianjurkan atau dilarang? Diperintahkan atau dicegah? Siapa yang merintahkan? Siapa yang merintahkan? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang keberapa itu tadi? Ketiga, ini jam berapa nih? Udah jam 11. Lanjut ke jangan. Ini kalau di sebelah sono jam 11, jam segini bengkong jadi taubat ini saudara. Orang Ulu Jami jam 11 masih ngaji. Lanjut ke jangan. Masih semangat. Yakin? Betul. Saya pengen dengar dulu semangat orang Ulu Jami, angkat tangannya semua. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang keempat. Nah lo, ini urusan hitungan 3 sama 4 aja beda pendapat, apalagi ngitung hasil pilpres, saudara. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Saudara, yang keempat. Tadi kan kita disuruh untuk datang kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, bagaimana sekarang kita nih? Ongkos jauh saat ini. Posisi Madinah jauh, kita di Jakarta dan lain sebagainya. Nah di sini saudara, kita ini hadir dari majelis maulid ke majelis maulid, dari acara maulid ke acara maulid, saudara. Kita nggak sadar, kita lupa. Kita diajarin sama ulama-ulama kita hadir maulid bukan karena pengen menghadiri tempatnya Sohibul Hajat, bukan. Kita kemarin ini bukan gara-gara pengen hadirin undangannya Ustaz Zainuddin, bukan, saudara. Tapi kita hadir maulid karena pengen sampai ke tempat yang di dalamnya diagungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diajarin tuh ulama-ulama kita dulu, kiai-kiai kita dulu tuh. Kalau dalam Mahalul Qiyam baca ya Rasulullah jina li ziyarah sidina syafa'a inna rabbil. Padahal lagi baca maulid bukan ke Madinah, tapi ngomongnya apa? Ya Rasulullah hijina, ya Rasulullah kami datang, ya Rasulullah li ziarah qasidina. Ini di acara maulid kami datang untuk mendatangimu ya Rasulullah. Padahal lagi di Madinah apa lagi baca maulid? Di Madinah apa di Ulu Jami? Ulu Jami. Kita diajarin ya Rasulullah hijina li ziarah qasidina, ya Rasulullah kami datang ya Rasulullah untuk mendatangimu ya Rasulullah. Nartaji minka syafa'at, kami mengharap syafaat darimu ya Rasulullah. Inda rabbil alamin, syafaat di sisi Allah subhanahu. Saudara, ini yang kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Gara-gara kadang-kadang kebanyakan acara maulid akhirnya lupa. Datang sekedar datang aja, nggak ditancepin di dalam hati. Kita datang ke acara maulid
panggil sahibul hajat bukan buat datangin tuan rumah, tapi kita pengen datangin tempat di dalamnya disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hadirin dalam hati kita. Kita belum bisa datang ke Madinah ya Rasulullah, maka aku datang ke tempat yang di dalamnya disebutkan namamu ya Rasulullah. Maka kalau udah datang ke Rasulullah, fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul, lalu dia beristighfar mohon ampun kepada Allah dan diistighfarkan oleh Rasulullah, lawajadullaha tawwaban rahima. Apa yang terjadi? Allah akan memberikan taubatnya, memberikan kasih sayangnya. Makanya Habib Ali Habsyi enggak ragu mengatakan, zawagat taubatik il asi idza batatu, zawagat audatik ya syarik idza batau, zawagat la syattu farbuh jami'ud dhunub. Kata Habib Ali Habsyi, perkumpulan baca maulid bukan sekedar perkumpulan. Kata beliau, enggak ragu sedikit pun, ini tempat taubat kita diterima oleh Allah. Ini tempat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di tempat yang beginilah kita yang udah jauh, udah offset, udah kebanyakan maksiat, udah kebanyakan dosa, yang matanya dipakai buat dosa, telinganya dipakai buat dosa, lisannya dipakai buat dosa, kakinya dipakai buat dosa, udah jauh kita belok. Ini tempat supaya kita bisa balik ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama kita nggak main-main, saudara. Hadir kita ke maulid, tujuannya bukan buat datangin sahibul bait. Ya, girangin sahibul bait salah satu dari sekian banyak niat, saudara. Tapi tujuan yang lebih utama, bagaimana kita pengen lebih dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita berharap di semua majelis maulid yang kita hadirin, tancepin dalam hati kita, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, nggak balik lagi buat melakukan dosa. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Itu yang keempat, tancepin itu di setiap majelis maulid. Jadikan setiap majelis maulid adalah tempat pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu, seolah-olah kita lagi ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, saudara. Yang keberapa? Yang kelima. Tadi itu di ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Di ayat tadi disebutin, kalau mereka para pendosa, kata Allah, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan diistighfarin oleh Nabi. Nabi yang minta ampun buat mereka. Artinya apa? Ayat ini ngajarin kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah, tawassul. Ini